Hai, sahabat YT Moba. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 510. Kisah Ariel, anak bos besar yang berpura-pura culun. Melihat Pedro yang gugup, Rizal sebenarnya sangat meremehkan hatinya. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati orang di atas ring itu. Dan menurutnya, orang itu sudah mati sudah diperbaiki. Bagaimana mungkin lawan Yuri? Namun, Rizal hanya bisa menyembunyikan rasa jijik ini di dalam hatinya. Tidak berani menunjukkannya. Saya memiliki ide yang sama dengan Rizal, termasuk semua orang yang hadir. Tidak ada yang mengira Ariel akan menjadi lawan Yuri. Di mata mereka, Ariel hanya memiliki satu akhir, dan itu adalah mati. Satu-satunya perbedaan adalah antara mati sederhana dan kematian yang menyakitkan. Tentu saja, itu tergantung bagaimana Yuri ingin dia mati. Tepat ketika semua orang setuju, bahkan Yuri sendiri merasa Ariel tidak pantas untuk ditakuti. Namun saat tinjunya menyentuh tubuh Yuri, ekspresi Yuri berubah drastis. Kekuatan yang kuat ini membuatnya merasakan dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun dalam sekejap, Yuri mulai mundur, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Ariel berhasil dengan satu serangan, dan tidak memberi Yuri kesempatan untuk bernafas, memanfaatkan sosok Yuri yang tidak stabil. Serangan kedua mengikuti satu demi satu. Karena dia tahu bahwa sekali Yuri memiliki kesempatan untuk melawan, kekuatan murninya itu belum tentu memiliki banyak keuntungan. Faktanya, Ariel tidak perlu terlalu khawatir tentang hal ini. Yuri bisa menjadi jenderal pemenang biasa di arena grup bukan karena keahliannya. Dia pada dasarnya berbeda dari Ardian. Kekuatan Ardian sangat terampil. Jadi Ariel hanya bisa mencari kesempatan untuk menang dengan satu gerakan. Karena Ardian tidak akan memberinya kesempatan kedua seperti ini. Tapi Yuri berbeda. Dia tidak memiliki skill. Dia hanya bisa melawan Ariel dengan kekuatan. Dan dalam hal ini, Ariel sama sekali tidak kalah dengan Yuri. Pukulan kedua masih terbungkus dalam momentum naga dan harimau. Yuri dengan enggan merentangkan tangannya untuk menahan. Meskipun tubuhnya tidak akan terluka, tapi lengannya terasa mati rasa karena kekuatan yang kuat. Bagaimana mungkin kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat? Yuri memandang Ariel dengan ngeri di wajahnya. Kekuatan yang ditunjukkan Ariel tidak hanya di luar imajinasinya. Itu hampir miliknya sendiri. Level yang tidak bisa ditandingi. Adegan ini membuat semua orang yang menonton pertempuran tercengang. Gambar yang diharapkan tidak muncul. Tapi Ariel memaksa Yuri kembali. Bagaimana ini terjadi? Apa yang aku lihat? Dia mampu menekan Yuri dengan kekuatannya. Bagaimana mungkin? Petik 2. Mungkinkah Yuri terlalu lama dikurung dan menjadi berkaki lunak? Ya, Tuhan. Siapa pria ini? Bahkan Yuri bukan tandingannya. Semua orang kagum. Semua orang terpana dengan gambar di depan mereka. Dan mereka mendiskusikan adegan di mana Yuri ditolak dengan tidak percaya. Pedro tersentak. Hasilnya jauh di luar imajinasinya. Dia bahkan tidak pernah membayangkan bahwa pria ini dapat mengusir kamu. Meski dalam hati dia berharap orang ini bisa menang. Tetapi dia juga memahami bahwa ini tidak mungkin. Kesenjangan kekuatan tidak dapat diimbangi dengan antusiasme. Tetapi kenyataan menamparnya dengan keras. Tapi ini membuat Pedro sangat senang dan bahagia. Bahkan setiap sel di tubuhnya menjadi gelisah. Apakah kamu melihat bahwa dia tidak kalah dari Yuri? Rizal yang tercengang tanpa sadar meraih tangan Pedro itu. Kamu bisa menghinanya. Tapi kamu tidak bisa menghina negaranya. Yuri berada dalam situasi yang mengerikan. Si Pedro tidak bisa menahan tawa. Dan membuat marah seseorang yang lebih kuat dari dirinya. Ini mungkin situasi paling tragis bagi Yuri di tengah bumi. Aku benar-benar tidak menyangka dia bisa menjadi lawan Yuri dengan tubuh sekecil itu. Itu benar-benar memberi kita wajah, kata Rizal. Wajah panjang ada hubungannya denganmu. Apakah kamu lupa wajah yang membuatmu jatuh dalam masalah tadi? Kata Pedro dengan jijik.
Rizal merasa malu. Baru saja dia merasa pria itu tidak bisa menjadi lawan Yuri. Jadi saya hanya mengatakan beberapa kata dengan santai. Bagaimana saya bisa membayangkan bahwa akan ada kejutan yang begitu besar? Pada saat ini, Pedro menggelengkan kepalanya sedikit. Baru saja dia mengira suara pria ini sangat mirip dengan Ariel. Tetapi dia juga berpikir bahwa Ariel tidak dapat muncul di pusat bumi. Pada saat ini, dia dapat lebih yakin bahwa orang ini hanya memiliki suara yang mirip dengan Ariel. Lagi pula, Ariel yang dia kenal tidak memiliki suara seperti itu. Kekuatan yang kuat tidak bisa mengalahkannya. Tapi Ariel sama sekali tidak mungkin menjadi lawan Yuri. Saat ini, Ariel di atas ring telah meluncurkan serangan ketiganya. Rupanya dia tidak berniat memberi Yuri kelonggaran. Dan Yuri tidak berani meremehkan Ariel lagi. Jadi dia kabur. Orang yang selalu menang di tengah arena kelompok bumi. Saat ini, melarikan diri dengan kepala di lengannya. Membuat semua orang tercengang. Maaf, apa yang baru saja aku katakan adalah lelucon. Jangan menganggapnya serius. Ariel tidak berpikir Yuri benar-benar berkompromi. Pria ini hanya ingin melonggarkan kewaspadaannya. Kemudian temukan kesempatan untuk melawan. Harga yang kamu bayar tidak cukup. Bahkan jika itu lelucon, aku tidak akan membiarkanmu pergi, kata Ariel dengan dingin. Dalam hal kecepatan, Yuri jelas lebih rendah dari Ariel. Tetapi Ariel tidak dapat meledak dengan terlalu banyak kekuatan selama gerakan, sehingga kerusakan yang ditimbulkannya pada Yuri sangat terbatas. Namun dalam prosesnya, Ariel menemukan bahwa Yuri tidak sekuat yang dia bayangkan. Terutama gerak kaki orang ini sama sekali tidak seperti Master, dan pelariannya tampak kacau. Jika dia hanya menjadi orang kuat di pusat bumi dengan kekuatan kasarnya, maka dia tidak layak untuk ditakuti oleh Ariel. Tiba-tiba, Ariel menghentikan pengejarannya. Yuri sangat gembira. Ini adalah kesempatan yang dia tunggu untuk melawan. Pada saat ini, Ariel tiba-tiba gemetar dan berlutut di tanah. Ini seperti diserang oleh sesuatu dari luar. Adegan ini membuat semua orang merasa terkejut. Sangat bagus. Bagaimana mungkin dia tiba-tiba berlutut? Apa yang terjadi? Rizal bertanya dengan bingung. Pedro mencengkeram pagar sangkar besi erat-erat dengan kedua tangan. Dan berkata dengan gigi terkatup, pusat bumi ingin mengendalikan permainan ini. Dia menerima sengatan listrik. Setelah berbicara, Pedro melihat ke lantai bawah. Seorang pria di overall. Tangannya dia mengambil senjata bius jarak jauh. Senapan listrik jarak jauh semacam ini dapat memancarkan arus listrik jarak jauh. Dan juga merupakan senjata universal di pusat bumi. Biasanya digunakan untuk menghadapi orang yang membuat onar di pusat bumi dan diserang oleh arus listrik ini. Meski tidak membahayakan, mati rasa bisa berlangsung selama 2 atau 3 menit. Baginya di atas ring, 2 atau 3 menit sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi pertarungan. Orang-orang terkutuk ini benar-benar menggunakan cara yang tercela dan tidak tahu malu. Pedro penuh dengan kepasrahan. Yuri sudah kalah. Tapi intervensi tiba-tiba dari pusat bumi adalah berita seperti mimpi buruk baginya. Yuri tersenyum dingin. Berjalan perlahan ke arah Ariel. Menginjak wajah Ariel. Menendang Ariel. Dan berguling mundur beberapa kali sebelum berhenti. Wajah Ariel menjadi berdarah dalam sekejap. Anggota tubuhnya lemah. Dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berdiri. Monyet kuning, kamu sudah cukup memaksakan diri. Selanjutnya kamu harus mati di tanganku, kata Yuri sambil mencibir. Tangan dan kaki Ariel gemetar tak terkendali. Perasaan sengatan listrik belum hilang. Dan dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Yuri menendang Ariel lagi. Kali ini Ariel terlempar 5 meter ke dan jatuh ke tanah dengan keras. Dengan darah meluap dari sudut mulutnya. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Dia sudah mati. Di luar sangkar besi, Pedro tidak melakukan apa-apa selain menonton dengan cemas. Dan dia memikul tanggung jawab yang berat di pundaknya. Sehingga dia tidak berani dengan mudah melanggar aturan pusat bumi. Sambil menghela nafas, Sang Pedro berkata, pusat bumi ingin dia mati. Tidak ada yang bisa mengubahnya. Ini adalah emosi yang muncul dari rasa antisipasi. Awalnya, dia mengira Ariel akan menang. Jadi dia mengikuti tren dan mengucapkan beberapa patah kata. Tetapi setelah melihat harapan,
Pembalikan yang tidak tahu malu ini terjadi lagi. Dan Rizal juga akan berjuang untuk Ariel. Orang lain tidak akan memiliki resonansi emosional yang sama dengan Pedro. Bagi mereka, Ariel mati di tangan Yuri. Yang lebih ingin mereka lihat. Jadi pada saat ini, para tahanan yang menyaksikan pertempuran mengeluarkan slogan serempak. Bunuh dia, bunuh dia, bunuh dia, bersambung.